polisi yang selama ini kita dengar itu selalu bernuansa kurang enak. Bahkan beberapa teman atau mungkin sebagian besar orang sekarang itu lebih percaya Damkar daripada polisi. Nah, ini menunjukkan apa? Sekarang ini ternyata kepercayaan publik terhadap polisi menurun, dan bahkan itu diakui sendiri oleh Kapolri yang sekarang bahwa tingkat kepercayaan pada polisi itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang ada di tubuh Polri itu menjadi salah satu penyebab utamanya. Apakah memang semenjak dipisahkan dari TNI dari tahun 99 itu mengalami belak-belok, atau mungkin karena polisi di bawah presiden langsung itu yang menjadi poin masalah, atau mungkin karena kewenangan polisi yang makin melebar. Nah, ini yang saya pikir menjadi salah satu titik lokus mengapa kemudian permasalahan-permasalahan yang tidak selesai itu kemudian memuncah di era kepolisian sekarang. Nah, apalagi kalau kita kaitkan di pemilu 2019 lalu atau mungkin pemilu yang kemarin 2024 itu muncul istilah parcok, Pak. Yang mana itu kan sangat menunjuk pada Korps Bayangkara ini kan sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu melihat dulu sebenarnya reformasi Polri itu sudah sampai mana. Karena kalau kita lihat makin ke sini tingkat represif, tingkat penanganan kasus itu harus menunggu viral dulu baru diselesaikan. Dan itu terjadi di mana-mana. Nah, ini kita perlu kupas satu persatu. Yang pertama, kalau kita lihat setelah reformasi ABRI tahun 99 dengan ditandainya dipisahkannya TNI dan Polri, kita bisa melihat secara struktural TNI di bawah Kemenhan yang memang kemudian menjadi fokus TNI untuk menjaga pertahanan karena domainnya Kementerian Pertahanan. Polri di satu sisi itu langsung merujuk ke presiden, yang mana apa? Polisi itu dihadapkan pada dilema, apakah harus ikut keputusan politik atau melaksanakan undang-undang. Nah, ini yang menjadi bias pemahaman, karena definisi keamanan itu bisa bercabang akhirnya. Apakah keamanan personal, keamanan institusi, atau keamanan masyarakat yang diampu dulu. Nah, jadi ketika kemudian polisi masih di bawah presiden sekarang ini yang menunjukkan corak berbeda dengan polisi di negara lain ya. Kalau kita melihat di negara lain misalnya Amerika Serikat, itu polisi itu di bawah kementerian khusus namanya Homeland Security. Atau di negara lain misalnya di India atau di negara-negara Eropa, polisi di bawah Kemendagri, karena urusan polisi adalah urusan keamanan, ketertiban. Artinya pendekatan sipil itu yang lebih ditekankan dalam membentuk kinerja polisi di berbagai negara itu. Nah, di Indonesia karena polisinya itu tidak terstruktur di bawah kementerian tertentu, langsung di bawah presiden, ini yang menyebabkan kewenangan polisi melebar, yang mana kita bisa melihat di mana polisi tunduk pada kebijakan eksekutif, tapi juga sembari melakukan tugas keamanan dirinya sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban. Nah, ini yang kemudian memicu adanya kerancuan akhirnya. Nah, pada akhirnya apa? Kalau kita melihat berbagai macam penanganan polisi di berbagai macam bidang, itu menunjukkan bahwa bagaimana dihadapkan pada dilema, apakah atau mungkin di sini dihadapkan pada konflik kepentingan. Apakah harus menunggu keputusan dari pimpinan politik dulu atau pimpinan pemerintahan, atau menunggu arahan atasan. Nah, ini yang kadangkala menjadi konflik batin sendiri. Sehingga kita bisa melihat bagaimana penanganan Polri kemudian banyak disorot oleh banyak kalangan. Bahkan harus viral dulu ketika
melakukan kebijakan atau melakukan penanganan misalnya. Selain itu yang kita bisa melihat, selain tadi ada permasalahan secara struktural ketika dulu dipisah dari ABRI, permasalahan kultural juga perlu kita sorot, di mana harusnya kekuatan polisi yang itu harus menjadi kekuatan sipil malah justru makin ke sini menjadi kekuatan semi militer. Bahkan dalam beberapa hal tertentu kadang dia lekat dengan kepentingan tertentu misalnya. Nah, ini menunjukkan apa? Polisi itu sangat rentan dalam konteks hari ini ya, atau mungkin sebelum-sebelumnya, di mana karena tidak adanya induk struktural yang mengawasi secara komando misalnya, itu yang menyebabkan adanya kerentanan polisi dalam melakukan satu hal, karena bisa jadi dia menuruti perintah politik tertentu misalnya, atau dia menuruti perintah penanganan tertentu misalnya, sehingga membuat kemudian akhirnya kasus itu kadang selesai, kadang tidak, kadang iya, kadang belum. Jadi saya pikir dalam kasus hari ini reformasi kultural itu harus ditegakkan utuh. Bagaimana pendekatan sipil, di mana polisi itu tidak lagi sebagai aparat semi militer atau aparat militer, tapi sebagai aparat sipil, di mana tugas mereka itu lebih pada melaksanakan keamanan dan ketertiban. Karena itulah kemudian nilai-nilai yang dianut sebuah institusi kepolisian haruslah menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Misalnya kalau kita bisa melihat bagaimana hubungan polisi itu idealnya seperti kawan dengan masyarakat. Misalnya kalau dulu kita mengenal adanya polisi yang menjaga keamanan, menjaga lingkungan, kita perlu polisi seperti itu, polisi yang sipil, polisi yang benar-benar dekat dengan masyarakat, bukan seperti polisi yang kita lihat sekarang ini, di mana cibiran-cibiran itu yang membuat hati kita terhenyak. Kenapa, ada apa dengan polisi? Kenapa dengan anggaran besar yang tiap tahun itu naik, malah justru outputnya seringkali kurang sedap di mata masyarakat. Nah, inilah yang saya pikir menjadi cambuk keras ya bagi reformasi polisi. Apakah memang pergantian pimpinan itu cukup? Saya pikir di sini dalam konteks hari ini perubahan nilai itu menjadi salah satu tolak ukur pula. Bagaimana di sini pemimpin dengan nilai sipil yang cukup bagus, atau dalam ini Kapolri yang mengedepankan visi sipil, visi humanitarian, kemanusiaan, itu yang saya pikir lebih banyak harus diajukan oleh DPR atau pemerintah, supaya polisi itu tampil dengan wajah sehumanis mungkin. Karena dalam konteks hari ini, di mana kita melihat banyak kasus-kasus atau mungkin video viral di sosial media, polisi baru bertindak setelah viral, atau mungkin polisi bertindak ketika sudah di demo, itu kan sangat menyesakkan hati sebenarnya. Dan saya pikir teman-teman Polri juga merasakan hal serupa. Jadi saya pikir memang dalam konteks hari ini reformasi kultural, nilai-nilai sipil, nilai-nilai humanitarian itu perlu ditegakkan, supaya sentimen-sentimen selalu muncul yang itu bernuansa negatif, misalnya parcok atau mungkin politisasi polisi misalnya, atau mungkin dan lain sebagainya, itu bisa tereduksi sama sekali. Karena kalau itu dibiarkan terus-menerus hingga berlarut-larut, khawatirnya kepercayaan publik itu makin menurun. Ya seperti yang kita lihat dalam demo kemarin, di mana markas polisi di berbagai tempat diserang massa, atau mungkin sampai di demo sampai berhari-hari, itu kan menunjukkan bahwa kepercayaan publik sudah dalam posisi yang terendahkan. Jadi saya pikir untuk ke depan reformasi polisi itu tidak hanya soal masalah personil, tapi juga nilai-nilai yang itu harus menjadi tolok ukur bagaimana polisi itu menghadapi massa itu seperti apa. Karena itulah di sini kita belum melihat kompetensi pendidikan dan juga mungkin juga pendekatan konseling itu harus lebih diutamakan bagi polisi ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Karena saya pikir kalau dekatnya masih seperti ini,
malah justru yang dikhawatirkan nilai-nilai kepercayaan publik makin tergerus, yang mana jangan sampai kemudian polisi kehilangan tempat di masyarakat, seperti itu.